Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfansyah dari Sistem Informasi 2018 Fakultas FTKI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep sistem informasi geografis, itu di materi kedua. Di sini ada konsep dasar sistem informasi geografis. Yang pertama itu pengertian sistem informasi geografis. Pada era ini merupakan era teknologi di mana segala aktivitas berbasis komputer termasuk data spesial, baik pengolahan, analisis, dan visualisasi berbasis digital yang dikenal dengan sistem informasi geografis. Kemudahan, kecepatan, efisien, dan low cost yang ditawarkan dalam sistem informasi geografis sehingga berbagai bidang disiplin ilmu dan pengolahan, analisis, dan visualisasi data memanfaatkan sistem informasi geografis. Di sini ada beberapa contoh dari terkait sistem informasi geografis. Yang pertama ada ESRI tahun 1990. Di sini dijelaskan tentang SIG. SIG adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpang, memperbarui, manipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang bereferensi geografis. Yang kedua ada Aronov, yaitu tahun 1989. Di sini dijelaskan SIG. SIG adalah sistem yang berbasiskan komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Lalu yang ketiga ada Demers tahun 1997. Dijelaskan SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Lalu yang keempat ada Rob MA tahun 2003, yaitu SIG adalah sistem komputerisasi dalam input, penyimpanan, manajemen, display, dan analisis data yang memiliki posisi terhadap lokasi geografis. Lalu yang kelima ada Suryantoro, itu tahun 2013, yaitu sistem informasi geografis merupakan ilmu pengetahuan yang berbasis pada perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memberikan untuk digital dan analisis terhadap permukaan geografi bumi sehingga membentuk suatu informasi ruangan yang tepat dan akurat. Selanjutnya yang keenam ada Fazal tahun 2008. SIG merupakan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak dari sistem komputer yang dapat membuat manipulasi dan analisis terhadap database yang bereferensi geografis untuk menghasilkan suatu peta baru dan data atribut. Yang kedua ada GI System, GI Science, dan GIS Application, yaitu sistem informasi geografis sebagai teknologi dalam pengolahan data spasial memiliki fungsi sebagai suatu sistem. G-System sebagai suatu pengetahuan, G-Science, dan aplikasi GIS Application. G-System merupakan sistem komputer dengan tujuan untuk memfasilitasi proses input, manajemen, analisis, dan presentasi data berbasis data geografis berdasarkan integrasi dari perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia sebagai pengolah. Yang kedua ada G-Science, merupakan SIG sebagai satu disiplin ilmu yang mempelajari atau mengkaji terkait semua aspek yang berkaitan dengan data spasial. Dan yang terakhir ada GIS Application, merupakan SIG memiliki fungsi sebagai suatu perangkat lunak yang digunakan untuk berbagai analisis. Dan yang ketiga itu ada integrasi disiplin ilmu dalam SIG. SIG sebagai suatu teknologi dipandang sebagai hasil dari perkawinan antara sistem komputer dengan kartografi CAC atau sistem bidang perancangan atau CAD dengan teknologi basis data Prahasta 2012. Di sini ada 8 bermacam-macam, yaitu ada yang pertama ada geografi. Disiplin ilmu geografi memberikan teknik untuk membangun analisis dan perspektif spasial. Yang kedua kartografi berkaitan dengan pengaturan tampilan informasi spasial atau pengaturan sistem pemetaan. Yang ketiga remote sensing atau penginderaan jauh, yaitu teknologi yang merekam informasi permukaan bumi sehingga penghasilan data citra satelit dan merupakan sumber data dalam SIG.
Yang keempat ada fotogrametri, sumber data topografi melalui foto udara sebagai input data dalam SIG. Yang kelima ada surveying, pengukuran lokasi dan objek di permukaan bumi sehingga sumber data dalam SIG. Yang keenam ada statistik digunakan sebagai analisis dalam data SIG. Model-model data terbangun salah satunya berdasarkan analisis statistik. Yang ketujuh computer science, CAD atau CAC, untuk teknik dalam input data menampilkan visualisasi dan representasi data dalam bentuk 3G atau digital. Dan yang terakhir dan ke-8 matematika, untuk mendukung dalam analisis SIG secara geometri. Selanjutnya ada sejarah SIG. SIG mengalami perkembangan di setiap abad. Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Muncullah istilah sistem informasi geografis seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International Geographical Union di Ottawa, Kanada pada tahun 1967. Dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang kemudian disebut CGIS. CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisis, dan mengolah data yang dikumpulkan untuk inventarisasi tanah Kanada, yang merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan pemetaan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah pada skala 1:250.000. Selanjutnya yang C ada komponen sistem informasi geografis. Pada SIG terdapat komponen-komponen yang membangun, yaitu terdiri dari data, perangkat lunak, perangkat keras, pelaksanaan atau SDM, dan prosedur. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ada data. Data dalam SIG merupakan penting karena data merupakan sebagai input untuk diproses dalam SIG. Data tersebut dapat berupa data grafis atau spasial dan data atribut. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu penyediaan tools untuk menyimpan, menganalisis, dan menampilkan hasil analisis berupa informasi geografis. Lalu yang ketiga ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras dalam SIG merupakan perangkat komputer yang digunakan untuk membantu dalam pengolahan SIG. Yang keempat ada pelaksanaan atau sumber daya manusia. Teknologi SIG menjadi terbatas jika tidak dapat sumber daya yang mengelola dan mengembangkan sistem yang sesuai. Lalu selanjutnya ada prosedur. SIG dapat dioperasikan dengan baik jika terdapat rencana implementasi yang dirancang dengan baik beserta aturan mainnya. Selain itu, SIG memiliki sistem pengajian data yang diuraikan menjadi beberapa subsistem sebagai berikut. Dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data input. Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber. Yang kedua data output. Subsistem ini bertugas untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran, termasuk mengeksposnya ke format yang dikehendaki seluruh atau sebagian basis data spasial, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy, seperti halnya tabel, grafik, report, peta, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun tabel-tabel atribut terkait ke dalam sebuah sistem basis data sedemikian rupa hingga mudah dipanggil kembali atau di retrieve, diupdate, dan diedit. Yang keempat ada data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selanjutnya ada sumber jenis data SIG. Di sini ada deskripsi tentang SIG. Itu sistem informasi geografis dapat berfungsi jika terdapat data yang akan dilakukan proses pengolahan atau sebagai input, baik data sekunder atau hasil pengukuran. Berdasarkan hal tersebut, penting dalam memahami terkait data yang dapat digunakan dalam SIG karena sebagai tahapan awal dalam proses SIG. Selanjutnya ada yang A, data SIG. Data merupakan suatu fakta atau gambar yang memiliki informasi untuk tujuan tertentu.
Elemen informasi dasar data geografis atau basic graphical element terdiri dari data titik atau dot point, garis line, dan area poligon. Ketiga elemen informasi data geografis tersebut digunakan untuk mempresentasikan kenampakan geografis di permukaan bumi. Sebagai contoh, data titik merepresentasikan suatu pusat kota dan garis representasikan sungai atau jalan, data dan area representasikan suatu danau. Di sini ada poin atau titik. Yang pertama, poin atau titik. Data poin atau titik merupakan representasi untuk lokasi khusus atau single location, seperti bangunan, pusat kota, pusat kecamatan, dan lain-lain. Yang kedua adalah line atau garis. Data garis berbentuk panjang dan tidak memiliki dimensi luansa yang mempresentasikan data sungai, jalan, pipa, garis kontur, dan lain-lain. Yang ketiga ada area atau poligon. Data area merupakan data yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan luasan. Data poligon mempresentasikan danau, jenis tanah, penggunaan lahan, dan lain-lain. Selanjutnya dari sumber data SIG. Data spasial dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai format. Sumber data spasial antara lain peta analog, foto udara, citra satelit, pengukuran lapangan, pengukuran teodolit, pengukuran dengan GPS, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yaitu yang pertama peta analog. Peta analog yaitu peta berbentuk konvensional dari data spasial di mana data ditampilkan dalam bentuk keras. Yang kedua ada foto udara. Foto udara merupakan sumber data SIG yang diperoleh dari hasil pemotretan langsung ke permukaan bumi melalui udara menggunakan suatu wahana, seperti pesawat terbang, drone, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang ketiga ada citra satelit. Citra satelit merupakan sumber data dalam SIG yang diperoleh melalui satelit sebagai wahana. Dan yang keempat pengukuran lapangan, yaitu data hasil pengukuran lapangan merupakan data yang dihasilkan berdasarkan teknik penghitungan sendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut, contohnya batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak pengusahaan hutan, dan lain-lain. Selanjutnya ada pengukuran GPS. GPS singkatan dari Global Positioning System, adalah suatu jaringan satelit yang secara terus-menerus memancarkan gelombang radio dengan frekuensi yang sangat rendah. Selanjutnya ada C, yaitu format data SIG. Data sebagai sumber analisis dalam SIG dapat berbentuk analog atau digital. Data analog dapat digunakan atau dianalisis dalam SIG jika data tersebut memiliki format digital. Untuk itu, data analog perlu dilakukan konversi ke dalam format digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang data dalam format SIG. Yang pertama ada data vektor, merupakan bentuk bumi yang dipresentasikan ke dalam kumpulan garis, area daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik dan nodes merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Yang kedua ada data raster. Data raster yaitu data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Pada data raster, resolusi tergantung pada ukuran pikselnya. Dengan kata lain, resolusi piksel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap piksel pada citra. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.